Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 3A, 3B, dan kelas 3C. Bertemu kembali dengan Bu Fitroh untuk mata pelajaran tematik. Hari ini anak-anak masih berada di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kelas 3 Sekolah Dasar Islam Terpadu Zaid bin Sabit. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita masih mempelajari subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anakku semuanya yang solih dan solihah, hari ini kita akan mempelajari apa saja ya? Ya, hari ini kita akan belajar faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita juga akan belajar tentang bagaimana menghargai perbedaan. Baik anak-anakku semuanya, kita akan bahas satu persatu apa yang akan kita pelajari hari ini. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Kedua proses tersebut terjadi secara bersamaan. Pertumbuhan dan perkembangan inilah yang dinamakan proses biologi, di mana pertumbuhan ditandai dengan adanya pertambahan ukuran, baik itu ukuran berat badan maupun ukuran tinggi badan. Sedangkan perkembangan berarti tahapan proses menuju kedewasaan. Meski demikian, baik pertumbuhan dan perkembangan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kira-kira apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah makanan. Yang kedua adalah kebiasaan olahraga. Yang ketiga adalah faktor yang diturunkan oleh orang tua kita atau faktor genetik. Baik anak-anakku semuanya, sekarang masuk ke faktor makanan. Inilah yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dalam proses tumbuh dan kembang ini juga diperlukan makanan guna menyuplai asupan nutrisi ke dalam tubuh, di mana kebutuhan nutrisi 4 sehat 5 sempurna sangat penting sebagai sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Ketika anak-anakku semuanya ingin tumbuh dan berkembang, maka makanlah makanan 4 sehat 5 sempurna. Tentunya ketika kita orang Islam, maka makanan itu harus yang halal dan thayyib, atau makanan yang halal dan bagus. Kira-kira makanan apa saja yang bisa mendukung proses tumbuh kembang ini? Ya, makanan yang dimaksud adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang mengandung apa saja? Yang pertama adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat ini adalah contohnya ada nasi yang siap hari anak-anak makan. Ada kemudian ketela, kemudian jagung, kemudian sagu. Yang inilah yang disebut dengan makanan pokok orang Indonesia. Seperti yang kita makan sehari-hari, yaitu nasi. Nasi termasuk makanan pokok orang Indonesia. Walaupun ada juga ketela, sagu, dan jagung sebagai makanan pokok orang Indonesia yang hidup di belahan Nusantara kita. Nah, ketika anak-anakku semuanya sudah makan makanan yang mengandung karbohidrat, nanti insya Allah anak-anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan kondisi masing-masing orang. Kemudian yang kedua adalah makanan yang masih menyehatkan dan bergizi itu mengandung protein. Salah satu contohnya adalah ikan, kemudian tempe, kemudian telur, kemudian tahu, kemudian daging. Nah, inilah makanan yang mengandung protein.
Makanan yang mengandung protein yang lainnya adalah susu. Nah, baik anak-anakku semuanya juga memerlukan makanan yang mengandung protein tersebut biar tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya atau sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kemudian anakku semuanya, makanan yang mensehatkan dan bergizi adalah yang mengandung vitamin. Makanan yang mengandung vitamin ini banyak terdapat pada sayuran. Sayurannya ada bayam, ada wortel, ada tomat, ada brokoli, dan lain sebagainya. Kemudian juga vitamin ini banyak terkandung pada buah-buahan seperti pisang, kemudian apel, kemudian mangga, pepaya, dan lain sebagainya. Makanya anak-anakku semuanya harus menyukai makanan-makanan yang mengandung vitamin tersebut. Jangan sampai anak-anak melalaikan vitaminnya, tidak suka sayur, tidak suka buah-buahan, jangan sampai ya. Nah, itu adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi yang bisa mendukung tumbuh dan berkembangnya manusia. Baik, kemudian yang kedua adalah kebiasaan berolahraga. Siapa yang suka berolahraga? Berolahraga menjadikan tubuh tidak terserang penyakit. Olahraga harus dilakukan secara teratur. Artinya, olahraga harus dilakukan terus-menerus, jangan hanya kadang-kadang. Misalnya di sekolah kita, setiap pekan ada pelajaran senam atau olahraga, biar anak-anak tubuhnya tidak terserang penyakit. Ketika kita sudah melakukan kebiasaan olahraga, maka tubuh kita juga akan sehat. Ketika tubuh kita akan sehat, maka berpengaruh pada fisik kita. Organ tubuh kita juga akan sehat, maka kita juga akan tumbuh dan berkembang dengan baik karena tidak penyakitan. Nah, anak-anakku semuanya, olahraga yang dimaksud adalah misalnya anak-anak melakukan olahraga lompat tali atau skipping seperti ini, kemudian juga berlari, kemudian juga berenang, kemudian olahraga yang lainnya adalah tarik tambang. Kemudian juga sepak bola yang ini biasanya digemari oleh anak laki-laki. Kemudian adalah bermain sepeda atau sepedaan atau sekarang dikenal dengan nama goes. Nah, ini adalah berbagai macam olahraga yang biasa dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan anak-anak pun semuanya juga menyukai olahraga yang demikian. Nah, itu adalah faktor yang kedua adalah kebiasaan berolahraga. Kemudian anak-anakku semuanya, faktor yang ketiga adalah faktor yang diturunkan oleh orang tua. Anak-anakku semuanya, setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi tumbuh kembang manusia. Ciri fisik seperti tinggi, berat, struktur tubuh, warna mata, tekstur rambut, kecerdasan, dan bakat umumnya dibawa oleh gen. Bu Guru akan memberikan contoh, misalnya Bu Fitroh. Bu Fitroh sendiri mempunyai tinggi badan yang lumayan tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa? Karena orang tuanya Bu Guru memiliki tinggi badan yang sangat tinggi. Orang tuanya Bu Guru, ayahnya Bu Guru memiliki tinggi badan 180 cm. Ibunya Bu Guru mempunyai tinggi badan 150 cm. Berarti Bu Fitroh ketika tinggi badannya tinggi, maka Bu Fitroh mengikuti tinggi badan dari ayahnya Bu Guru atau bapaknya Bu Guru. Pun demikian dengan warna kulit Bu Guru. Warna kulit Bu Guru sawo matang karena mengikuti warna kulit dari ibunya Bu Guru. Demikian juga yang lainnya, anak-anakku semuanya pasti memiliki tinggi dan berat badan, kemudian tubuh dan warna mata yang berbeda-beda. Begitu juga tekstur rambut, ada yang keriting, ada yang bergelombang, ada yang lurus. Itu mengikuti faktor keturunan orang tuanya masing-masing. Ya, baik anak-anakku semuanya, ketika kita sudah memiliki tubuh yang ideal, tubuh yang berbeda-beda dengan teman yang satu dengan yang lainnya, maka kita tidak boleh membedakan masing-masing teman. Kita harus menghargainya. Nah, baik anak-anakku semuanya, kita memasuki menghargai perbedaan. Sikap saling menghargai perbedaan antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi bagaimana anak-anakku semuanya? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan gambar rantai.
Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menunjukkan atau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Tidak ada yang membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, walaupun kita berbeda suku, bangsa, bahasa, agama, dan warna kulit. Kita harus menjunjung tinggi dan menghormati perbedaan masing-masing. Baik anak-anakku semuanya, berikut adalah contoh perbedaan. Yang pertama adalah perbedaan cara berdoa di setiap agama. Anak-anakku semuanya, perlu diketahui bersama, agama di Indonesia ini bermacam-macam ya. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Buddha, ada agama Hindu, dan ada agama Konghucu. Masing-masing agama mempunyai perbedaan cara berdoa. Kita lihat gambarnya. Yang pertama adalah gambar berdoa dengan cara Islam, seperti kita pada umumnya ya, karena kita agama Islam. Kemudian yang kedua berdoa dengan cara Kristen. Kemudian yang ketiga cara berdoa dengan cara orang Katolik. Yang keempat adalah berdoa dengan cara Hindu. Yang kelima adalah berdoa dengan cara Buddha. Kemudian yang keenam adalah berdoa dengan cara agama Konghucu. Anak-anak tinggal melihat saja, tidak usah mempraktekkan. Yang dipraktekkan hanya berdoa dengan cara agama Islam, karena kita beragama Islam. Yang lainnya cukup kita ketahui saja. Kemudian anak-anakku yang solih dan solihah, contoh yang lainnya adalah contoh perbedaan makanan kesukaan. Nah, inilah yang terjadi pada anak-anakku semuanya. Ada anak-anak yang suka roti, ada yang suka daging, ada yang suka sayur, dan ada yang suka ikan. Nah, ini adalah perbedaan makanan kesukaan anak-anak. Ketika ada anak yang suka sayuran, maka anak-anak tidak boleh diolok-olok. Wah, kamu tidak boleh makan sayuran, tidak boleh seperti itu. Tapi ketika ada yang suka daging, tidak suka sayuran, tidak boleh diolok-olok karena masing-masing kesukaan teman kita berbeda-beda. Nah, baik anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali dengan Bu Fitra untuk pembelajaran tematik selanjutnya. Jaya kemuliaan kasihan anak-anakku semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.